Coba jujur sebentar. Berapa kali kamu buka media sosial hari ini, lalu tanpa sadar membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain? Mereka terlihat sibuk, terlihat bahagia, terlihat melangkah jauh. Sementara kamu masih di sini dengan pikiran yang tidak pernah benar-benar tenang. Dan mungkin, tanpa sadar, kamu bertanya, kenapa hidup orang lain kelihatannya lebih baik? Tapi tunggu dulu. Bagaimana kalau yang kamu lihat selama ini tidak sepenuhnya jujur? Sebelum lanjut, ada satu hal yang perlu aku sampaikan. Apa yang akan kamu dengar di video ini bukan berasal dari seseorang yang sudah kebal terhadap media sosial atau selalu bisa mengendalikan perasaannya. Aku juga pernah terjebak. Pernah membandingkan, pernah merasa tertinggal hanya karena apa yang aku lihat di layar. Ini bukan nasihat dari posisi paling benar. Ini cerita, refleksi, dan potongan proses tentang melihat media sosial dari jarak yang lebih jujur. Kalau ada bagian yang terasa dekat, ambil. Kalau ada yang belum sesuai, tidak apa-apa. Video ini bukan untuk menggurui, tapi untuk menemani. Di media sosial, kita sering melihat dua tipe orang. Yang pertama, orang yang selalu update. Hidupnya seperti berjalan cepat. Selalu ada momen, selalu ada cerita. Yang kedua, orang yang jarang, bahkan tidak pernah muncul. Akun ada, tapi sunyi. Seperti menghilang dari peredaran. Lalu muncul penilaian. Yang sering update dianggap pamer. Yang diam dianggap tidak punya kehidupan. Padahal, hidup tidak sesederhana itu. Dan disinilah media sosial mulai menipu kita. Bukan dengan kebohongan terang-terangan, tapi dengan potongan kebenaran. Dina rajin update. Story-nya hampir tidak pernah kosong. Ngopi, kerja, liburan, semua dibagikan. Banyak yang iri. Banyak yang berpikir hidup Dina enak. Tapi yang jarang orang tahu, Dina sering merasa pulang ke kamar yang sunyi. Posting bukan untuk pamer, tapi untuk merasa terhubung. Kadang, yang paling sering terlihat, justru yang paling takut merasa sendirian. Dan ini yang jarang disadari, media sosial sering jadi tempat orang bertahan, bukan sekadar pamer. Tapi tunggu, itu baru satu sisi. Reza hampir tidak pernah posting. Bukan karena hidupnya kosong, justru karena hidupnya terlalu penuh. Masalah kerja, tekanan hidup, tanggung jawab yang tidak bisa diceritakan ke siapa-siapa. Bagi Reza, tidak semua hal perlu diumumkan. Tidak semua luka perlu ditampilkan. Diamnya Reza sering disalahartikan, dibilang tertinggal, dibilang tidak berkembang. Padahal, dia hanya memilih menyimpan hidupnya di tempat yang aman. Dan disinilah kita sering salah menilai orang. Satu hal yang perlu kita pahami pelan-pelan. Media sosial itu etalase, bukan ruang hidup. Di etalase, orang memilih sudut terbaik. Orang memilih cerita terbaik. Orang menyembunyikan bagian yang berantakan. Bukan karena ingin menipu, tapi karena manusia ingin terlihat baik-baik saja. Dan masalah muncul saat kita membandingkan hidup utuh kita dengan potongan hidup orang lain. Disitulah kelelahan mental tumbuh pelan-pelan. Lia sering scroll sebelum tidur, tanpa sadar membandingkan hidupnya dengan orang lain. Dia merasa tertinggal, merasa gagal, merasa hidupnya tidak cukup. Sampai suatu hari, dia bertemu langsung dengan orang-orang yang selama ini terlihat sempurna di layar. Dan dia kaget. Ternyata semua orang sedang berjuang dengan versi luka yang berbeda. Sejak itu, Lia berhenti menjadikan media sosial sebagai cermin hidupnya. Dan hidupnya pelan-pelan lebih ringan. Yang sering update belum tentu paling bahagia. Yang jarang muncul belum tentu paling menderita. Ada orang yang sembuh dengan berbagi. Ada yang kuat dengan diam. Dan dua-duanya valid. Yang tidak sehat adalah saat kita merasa harus tampil padahal kita sedang lelah, atau merasa tertinggal padahal kita sedang berproses. Kalau media sosial mulai melelahkanmu,
Coba ingat ini. 1. Apa yang kamu lihat bukan cerita utuh. 2. Hidupmu tidak perlu diumumkan untuk jadi berarti. 3. Kamu boleh diam tanpa harus menghilang. 4. Kamu boleh ramai tanpa harus menjelaskan apa-apa. Gunakan media sosial sebagai alat, bukan sebagai alat ukur hidupmu. Sekarang coba jujur ke diri sendiri. Kamu sering upload karena ingin berbagi atau karena takut tidak terlihat? Kamu memilih diam karena nyaman atau karena lelah? Tidak ada jawaban benar atau salah. Yang penting, kamu tahu alasanmu. Karena hidup yang jujur tidak selalu terlihat ramai di layar. Media sosial tidak pernah jujur, dan mungkin memang tidak perlu sepenuhnya jujur. Yang perlu jujur adalah kita, pada lelah yang tidak kita posting, pada perjuangan yang tidak kita ceritakan, pada hidup yang sedang kita jalani. Karena hidup yang paling nyata bukan yang terlihat di layar, tapi yang kamu rasakan saat layar dimatikan. Kalau video ini terasa dekat, bukan berarti kamu lemah. Mungkin kamu hanya sedang belajar hidup tanpa topeng.